Welcome to File 21. Kita tentu mengenal istilah bakar uang startup. Paling tidak pernah mendengarlah istilah bakar uang startup. Tentunya bukan bakar uang beneran, dibakar secara fisik, bukan. Tapi ini hanya istilah aja. Nah, sampai sekarang di Indonesia tren startup masih mendominasi. Karena memang bisa dikatakan membangun startup itu lebih terjangkau dan memiliki kemungkinan kustomisasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan budget yang dimiliki. Selama ini istilah bakar uang dalam startup agaknya ini diklaim sebagai salah satu strategi wajib yang sampai saat ini kerap dijalankan. Lalu apa saja yang perlu diketahui dari bakar-bakar uang ala startup ini? Apa tujuannya? Apa resikonya? Kita akan kupas dalam sajian uraian sederhana agar mudah dimengerti. Yuk! Pernah Anda perhatikan iklan-iklan startup di berbagai media? Masing-masing startup itu umumnya rajin memberikan banyak voucher, potongan harga, paket-paket super murah, bebas ongkir. Belum lagi biasanya voucher, diskon, dan paket-paket lain itu dibedakan antara pengguna yang baru dan pengguna yang lama. Well, itulah yang dimaksud dengan strategi bakar uang ala startup, yaitu membakar uang atau budget yang mereka miliki untuk diberikan kepada konsumen dalam rangka memperluas pasar dan meningkatkan pengguna untuk menguasai pasar. Saya ulang, untuk menguasai pasar. Lalu apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk menimbulkan awareness. Strategi membakar uang ini sesungguhnya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mencuri perhatian pasar atau awareness. Hingga saat ini pemberian banyak paket serba murah dan potongan harga dan seterusnya dianggap sebagai salah satu cara terampuh untuk menarik perhatian para konsumen. Tentunya strategi bakar uang ini perlahan-lahan akan dikurangi dan akhirnya dihentikan ketika target market yang sudah sepenuhnya mereka kuasai. Yang kedua adalah untuk memunculkan loyalitas. Dalam hal ini biasanya konsumen kerap membandingkan antara startup yang satu dengan startup yang lainnya. Manakah yang memiliki fitur paling gampang, paling nyaman, banyak bonus, harga murah, flash sale, dan seterusnya. Dengan hal tersebut diharapkan akan memunculkan sikap loyal pada konsumen. Dari kedua tujuan tadi yang dijalankan dengan metode bakar uang bisa dibilang strategi ekstrim. Ya karena cara ini bisa menjadi backfire bagi perusahaan apabila mereka gagal melaksanakannya dengan tepat, malah membuat mereka bisa hancur. Jika metode bakar uang ini mulai dikurangi atau bahkan dihentikan, belum tentu awareness dan loyalitas konsumen akan tetap sama seperti pada waktu startup melakukan bakar uang. Jadi belum tentu. Saya akan coba uraikan bahaya bakar uang ala startup. Yang pertama adalah resiko gagal startup. Salah satu potensi buruk bakar-bakar uang adalah menimbulkan efek domino atau domino impact terhadap perekonomian apabila tidak dibatasi atau tidak diatur oleh campur tangan negara. Terdapat potensi kegagalan startup yang menurut majalah Forbes bisa mencapai angka 90% loh. Hal ini menurut Forbes dikarenakan konsep bakar-bakar uang sebetulnya merupakan lingkaran setan yang bersifat relentlessly bagi startup. Meskipun strategi bakar uang ini bisa dianggap sebagai cara paling efektif bagi startup untuk selalu masuk dan bertahan dalam pusaran pasar. Tetapi tetap akan menjadi bahaya jika startup tidak memiliki modal finansial dan modal sosial yang cukup kuat untuk membangun ekosistem bisnisnya hancur. Yang kedua adalah dampak negatif bagi persaingan usaha. Dengan karakter masyarakat Indonesia yang pre-sensitivity-nya tinggi, artinya berkurangnya promosi dan penawaran oleh startup mudah membuat para pelanggan beralih startup. Ya karena itu perilaku bakar-bakar uang ini bukan hanya membuat pelanggan bertahan, tapi juga bisa mematikan pesaing. Adanya kecenderungan ini sebetulnya menunjukkan metode bakar uang bukanlah merupakan strategi yang sehat. Ya karena hanya menimbulkan permintaan semu atau artificial demand dan persaingannya juga memang tidak sehat. Yang ketiga adalah menimbulkan bubble economic atau gelembung ekonomi. Terdengar menyenangkan ya. Sayangnya sih tidak. Pertumbuhan startup yang melesat namun dengan tingkat keuangan yang masih merah wajib diwaspadai. Hal ini dikarenakan walaupun startup memiliki valuasi dan traksi yang tinggi, namun dengan minimnya keuntungan, belum break-even point dan belum mencapai return of investment,
berpotensi menimbulkan dampak ekonomi seperti krisis. Terlebih jika startup itu sudah mencapai IPO atau penawaran umum perdana dan sahamnya telah diberi masyarakat. Maka jika bisnisnya jatuh, pasti akan menimbulkan chaos dalam bidang perekonomian. Ini seperti teori gelembung ekonomi. Semakin besar ukuran sebuah gelembung, semakin rentan untuk pecah dan meletus. Valuasi atau traksi startup diibaratkan sebagai ukuran gelembung, sedangkan kondisi keuangan diibaratkan sebagai kerentanan suatu gelembung. Contohnya di Amerika, di mana jumlah perusahaan baru itu mencapai sekitar 400.000 perusahaan. Namun di waktu yang sama terdapat penyusutan ekonomi di sektor ekonomi digital yang berdampak pada 27 juta penduduk dan membahayakan jutaan karyawan. Yang keempat adalah merugikan investor startup itu sendiri. Kenyataannya walau banyak startup yang menggunakan strategi bakar-bakar uang, tidak sedikit juga investor yang memiliki pandangan kontra atau tidak setuju terhadap metode ini. Salah satunya sebut saja Northstar, salah satu investor Gojek yang secara terang-terangan mengutarakan ketidaksetujuannya dengan teknik bakar uang ini. Karena menurut mereka itu adalah bukan strategi yang sehat. Itu hanya menghasilkan permintaan yang semu atau artificial demand. Dan tentu hal ini tidak baik bagi perusahaan karena demand yang dikalkulasikan dan diproyeksikan bukanlah permintaan jangka panjang. Dan jika pandangan ini mulai terbukti dan mulai menyebar, investor akan meninggalkan startup seperti yang dialami Bukalapak beberapa waktu lalu. Dan mencari investor yang ingin menggelontorkan dana untuk bakar-bakar uang itu sulit. Meskipun kondisi startupnya sedang naik daun. Apalagi ketika mulai banyak investor yang mulai berpikir bahwa model usaha startup tidak lagi prospektif. Yang kelima adalah merusak reputasi bisnis digital. Begini, bisnis startup dengan segala karakteristiknya, termasuk menggunakan strategi bakar-bakar tadi ya, diperkirakan merupakan bisnis digital yang akan eksis di masa yang akan datang. Tapi semakin ke sini metode bakar-bakar uang semakin dinilai bukanlah metode yang menyehatkan dan justru menambah beban perusahaan. Bahkan sudah banyak artikel serupa yang membahas inilah saat pudarnya era bakar-bakar uang. Karena memang strategi ini sangat riskan dan banyak membuat bisnis startup rontok satu demi satu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan stigma negatif bagi reputasi bisnis digital ke depannya. Citra yang melekat bahwa startup akan mendisrupsi bisnis-bisnis konvensional tentu saja akan rusak dan malah mungkin mempermalukan pemain startup yang terkesan menantang para pemain lama. Sebenarnya sih dalam hal ini saya bukan orang yang kontra atau tidak setuju dengan strategi bakar-bakar uang, apalagi terhadap model usaha startup. Ya tidak salah juga menggunakan cara yang cukup anti-mainstream bagi bisnis ini. Toh kan belum ada metode yang benar-benar tepat bagi startup khususnya untuk membedakan dengan bisnis konvensional. Secara tujuan sudah terlihat berbeda, di mana bisnis konvensional lebih mencari untung, sedangkan startup adalah untuk menguasai pasar. Saya ulangi, startup adalah bertujuan untuk menguasai pasar. Beda kan? Jadi selama strategi bakar uang ini dibarengi dengan perencanaan yang sangat matang, kalkulasi yang baik, dan segala pertimbangan yang cukup, rasanya sih oke-oke saja. Ya cukup miris lah, bahkan ketika banyak yang menganggap era bakar uang ini sudah hampir berakhir katanya. Sementara di satu sisi, pengaturan normatif untuk membatasinya agar tidak mengganggu perekonomian hingga saat ini belum ada. Contoh nyata gagalnya strategi bakar-bakar uang dialami oleh salah satu startup dengan usaha co-working space yang bernama WeWork. Salah satu investornya yaitu SoftBank mencatat kerugian yang dialami akibat kegiatan bakar-bakar uang oleh WeWork yang saat itu telah berstatus dekakorn. Valuasi WeWork pada awalnya mencapai 50 miliar US dollar. Setelah dikalkulasikan ulang, menjadi hanya kurang dari 5% dari nilai valuasi awal tersebut. Vision Fund sebagai investor lain harus menyiapkan dana talangan sebesar 10 miliar US dollar untuk menyelamatkan bisnis WeWork dari kebangkrutan. Total hutang WeWork mencapai 8,9 miliar US dollar. Apakah dampak perekonomiannya hanya itu saja? Ternyata tidak.
WeWork juga terpaksa memecat 19% dari total 12.500 karyawan. Terdengar mengerikan, bukan dampak negatifnya kepada perekonomian? Sekarang di tingkat nasional, di negara kita sendiri terdapat startup OVO yang bergerak di bidang pembayaran digital yang ditinggalkan oleh salah satu investornya yaitu Lipo Group. Lipo melepas 70% kepemilikan sahamnya karena memang sudah tidak kuat lagi membakar uang dengan memberikan penawaran diskon dan promosi setiap bulan secara terus-menerus kepada penggunanya. Strategi bakar-bakar uang yang dilakukan OVO hanyalah menambah beban bagi perusahaan Lipo Group. Apalagi OVO ini harus bersaing dengan kompetitor utamanya yaitu GoPay yang berada di bawah naungan Gojek. Belum lagi perusahaan Bukalapak yang ditinggal oleh investornya hingga harus berganti CEO dari founder sebelumnya dan melakukan penataan internal termasuk mengambil kebijakan PHK agar perusahaan tetap berjalan dan mencapai break-even point. Jadi ternyata bisnis startup yang cenderung baru ini tidak selamanya mulus kan? Di balik strategi atau metode bakar-bakar duit, tersimpan bahaya yang tidak hanya memberikan impact terhadap perusahaan, tapi juga pada skala perekonomian lebih luas. Itulah tadi ulasan tentang bakar uang ala startup beserta tujuan dan resikonya. Nantikan artikel-artikel, kisah-kisah, dan video-video di File 21. Salam, semoga bermanfaat.